terjadi cekcok memang tadi antara Brandon Wilson dengan Ciro Alves. Ya, karena tadi ada pemain Bali. Laga antara Persib lawan Bali United dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29 berlangsung penuh emosi, menarik dan tensi tinggi. Iya, Persib yang berada dalam performa positif setelah meraih hasil imbang atas Borneo FC di laga terakhir memberi kepercayaan diri kepada pemain di malam tadi. Kemenangan akan membawa Persib amankan posisi puncak klasmen sekaligus menjauh dari kejaran Dewa United yang di malam sebelumnya berhasil raih kemenangan atas PSSI Sleman. Dari di sisi lawan, Bali United, mereka ada dalam tren yang negatif setelah 6 laga tanpa kemenangan satu kali pun. Kini, misi kemenangan pun diboyong anak nasuh Teku di malam tadi. Sebelum laga, pelatih Bali United, Teku Cugura, kantongi kekuatan raksasa Jawa Barat, Persib. Dirinya akan semaksimal mungkin tidak kebobolan, bahkan strategi bertahan hingga guling-guling di lapangan siap dilakukannya. Di laga yang krusial ini Persib menurunkan starting 11 terbaiknya meskipun minus Tirone yang alami akumulasi kartu kuning. Di penjaga gawang ada Kevin Mendoza, kemudian di center back Bojan menempatkan duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Untuk back sayap kiri ada Edo dan di kanan ada Kakang. Memasuki lini tengah Bojan memasang Mark Klok, Adam Alis dan Matteo Kocijan. Untuk sektor lini depan ada Beckham, Ciro Alves dan Rian Kurnia. Persib di laga ini memakai jersey kebanggaan berwarna biru, sementara Bali United berwarna merah. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung tampil menyerang alias gaspol, sektor Beckham Putra maupun Ciro Alves menjadi andalan, namun pertahanan Bali United dapat menggagalkannya. Di 5 menit pertama Persib terus menggempur pertahanan Bali United, peluang pertama lahir dari tendangan keras Ciro Alves dari luar kotak penalti, namun masih bisa diantisipasi Fitrul. Di malam ini Persib bermain dengan determinasi tinggi, peluang kedua dari Gustavo Franca hampir berbuah gol, namun masih bisa diamankan pertahanan Bali dan kiper Bali United. Di 10 menit awal kedua tim saling bermain menyerang, drama panas dan tensi menguras emosi terjadi, Bali United dengan guling-gulingnya memancing pemain Persib emosi, terutama saat Privat Mbarga melanggar Kakang semua pemain mendekat. Di 15 menit pertama Persib masih mendominasi, namun masih buntu ketika berada di lini pertahanan Bali. Tidak adanya DDS di lini depan membuat kesulitan menciptakan peluang. Keasikan menyerang Persib harus tertinggal lebih dulu oleh gol cantik Bali United, Irfan Jaya, melalui tendangan bebas di menit 23, skor 1-0 Persib tertinggal. Tertinggal 1 gol Persib semakin menggila dalam memborbardir pertahanan Bali United. Namun, sekali lagi sayang, tidak adanya target man membuat buntu dan hilang peluang. Hingga menit ke-40 tidak ada gol tercipta, tidak ada peluang berbahaya tercipta, justru Bali seringkali membuat peluang. Drama terjadi di penghujung laga babak pertama, Beckham Putra hampir menerima kartu merah ketika membela Ciro Alves yang diintimidasi pemain Bali. Namun, setelah cek VAR, wasit hanya memberi kartu kuning saja. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Bali United. Jika hasil ini bertahan, maka kerugian bagi Persib, namun, jika berhasil comeback Persib akan semakin dingin. Hasil pertandingan ada di Tumbanil kami. Sebelum laga, Bojan Hoda optimistis Persib tetap solid meski tanpa Tirone saat kontra dengan Bali United. Iya, di laga malam tadi Persib Bandung tidak diperkuat gelandang andalannya, Tirone Del Pino. Absennya Tirone disebabkan oleh akumulasi kartu kuning, setelah ia menerima kartu kuning keempatnya saat pertandingan melawan Borneo FC Samarinda sebelumnya. Sanksi ini memaksa Tirone untuk pertama kalinya musim ini absen membela Persib. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui bahwa absennya Tirone akan memberikan pengaruh terhadap tim. Namun, ia menekankan bahwa kekuatan sepak bola terletak pada kolektivitas tim, bukan hanya pada 1 atau 2 pemain individual. Ini adalah tim, bukan soal 1, 2, atau 11 pemain, tapi keseluruhan tim. Itulah alasan mengapa kami tetap bisa meraih poin, kata Bojan Hodak. Meskipun demikian, hilangnya Tirone tentu menjadi kerugian besar bagi Persib. Gelandang serang ini merupakan pemain kunci dan tercatat sebagai pencetak gol terbanyak tim musim ini dengan torehan 14 gol dan 6 assist dari 26 penampilannya. Namun,
Bojan Hodak terlihat tenang dan optimistis, menyatakan bahwa ia memiliki sejumlah pemain lain yang siap untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Beberapa nama pemain yang secara eksplisit disebutkan oleh Hodak sebagai opsi pengganti Tirone antara lain adalah Robbie Darwish, Adam Alis, Ahmad Agung, dan Beckham Putra Nugraha. Kabar baiknya, Persib kini memiliki lebih banyak opsi pemain yang tersedia. Gervane Castaneer telah pulih dari cedera dan siap dimainkan, meskipun belum dipastikan berapa menit ia akan tampil. Sementara itu, mengukur kekuatan lawan Bojan tak menganggap remeh. Pasalnya, Bali United selalu merepotkan Persib. Bali United selalu menjadi lawan yang berat. 5 pertandingan terakhir kami hanya menang sekali dan imbang 4 kali melawan mereka. Jadi pertandingan nanti akan menjadi laga yang berat, ujar Bojan Hodak. Di sisi lain, sebelum laga, pengakuan Kapten Persib, Mark Klok menganggap pertandingan melawan Bali United sudah seperti laga final, sebab menurutnya, Serdadu Tridatu selalu merepotkan ketika berhadapan dengan skuad Pangeran Biru di Liga 1. Buat saya, setiap pertandingan melawan Bali di Liga 1 pasti pertandingan berat. Ini, seperti, final buat kita, sangat penting. Saya dan tim tidak sabar untuk bermain besok, katanya. Bermain di kandang, Klok tentu mengharapkan dukungan penuh dari puluhan ribu bobotoh. Ia pun ambisius supaya Persib bisa memenangkan pertandingan melawan Bali United. So, semoga pertandingan besok menjadi pertandingan dengan hasil yang baik buat kita, tuturnya. Seperti saya bilang sebelumnya, ini adalah final buat kita. Setiap pertandingan adalah penting. Kemarin, besok, lawan Sleman, sampai akhir kita harus kasih maksimal. So game by game, kita mulai besok lagi, pungkasnya. Saat ini, Persib kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 58 poin. Sedangkan Bali United tertahan di peringkat ke-9 dengan 41 poin. Berita lainnya. Sebelum laga malam ini, misi kemenangan menjadi harga mati bagi Maung Bandung untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen dan menjauh dari tekanan Dewa United. Dewa United baru saja meraih kemenangan tipis 0-1 atas PSS Sleman di Stadion Megwo Harjo pada Kamis, 17 April 2025. Hasil ini tak hanya menghidupkan asa mereka untuk merebut gelar juara, tetapi juga memperbesar tekanan bagi Persib. Dengan tambahan 3 poin, Dewa United kini menguntit di posisi kedua dengan koleksi 53 poin, hanya terpaut 5 angka dari Persib yang berada di puncak klasemen sementara. Meski masih kokoh di singgasana klasemen dengan torehan 58 poin, keunggulan Maung Bandung tidak bisa dibilang aman. Kompetisi masih menyisakan 6 pertandingan, yang berarti apapun masih dapat terjadi dalam perebutan gelar juara. Karena itu, pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan pentingnya meraih kemenangan di setiap pertandingan yang tersisa. Kami akan masuk ke pertandingan dengan konsentrasi 100%. Saya harap seisi stadion akan mendukung kami dan saya berharap kami bisa tampil dengan performa bagus dan mendapatkan hasil yang positif, ujar Hodak. Di sisi lain, Bali United datang ke Bandung dengan modal yang kurang meyakinkan. Dalam 5 laga terakhir, mereka belum sekalipun mencatatkan kemenangan, hanya mampu meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Tren negatif ini membuat posisi mereka di papan tengah semakin sulit untuk membaik. Namun, bagi Bojan Hodak, kondisi Bali United yang sedang terpuruk justru harus diwaspadai. Itu memang di atas kertas. Tapi seperti yang saya katakan, mereka tetap memiliki pemain-pemain yang bagus. Saya tidak tahu apa masalah mereka. Apakah karena cedera atau hal lainnya? Saya benar-benar tidak tahu, tutur Hodak.